Shalom. Kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah kesatuan dan damai dalam Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10. Demikian hukum Taurat, hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunnya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 32 ayatnya 13 sampai 21. Marilah kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 30 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkanlah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Jangan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Mari kita dengarkan warta jemaat, saya bacakan dalam bahasa Batak. Titing meragam. Guarni mingguta sadarion ima minggu papituho dung Trinitatis. Topik ni mingguta sadarion ima hasadaon dohot hadameo di bagasan Tuhani. Namangihut pertanyaan. Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pukul 10 sia WIB manang pukul 7 bodari. Wek estomihi nama jabui keluarga es sidabutar borusilalahi pakobasion penerima tamu. Wek maranata nama jabui nyonya simbolon boru aritonang pakobasion persembahan. Wek Bethesda nama jabui J Sinaga boru situmorang pakobasion ukur suhu. Wek Eksaudi nama jabui DL Tobing boru hutasoit pakobasion doa. Khusus nama kobasi tangiang pangodianon sian ruas nihuria asadohot ma pertanyanga di bagas joroon. Namangihut permingguan huria. Hobar tu peraturan pemerintah Republik Indonesia, dohot peraturan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, dohot surat sian pimpinan HKBP Distrik 20 Deboskap, ima patupahon penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ala situasi COVID-19. Naung zona merah Pontianakon. Alani huria HKBP Jeruju patupahon na parjolo parmingguan hari Minggu tanggal 25 Juli 2020 sada di patupa pukul 10.30 WIB jala taihutoma marhite live streaming di YouTube HKBP Jeruju Pontianak. Na paduahon pertanyaan PARN HKBP dohot ina di patupa live streaming. Namangihut sibuano di Tangyangta, jemaat yang terjangkit COVID-19, ima keluarga M Simangunsong boru Raja Guguk, keluarga A Sinaga boru Manik, keluarga J Tambunan boru Siregar, Amang S Nababan, Amang H Sibarani, Amang Casi Kasamosir, Amang AM Simajuntak, Amang J Gultom, Nyonya Sitinjak boru Situmorang, Nyonya Sirait R boru Simatupang, Nyonya Situmorang M boru Sibolon, Jones Silitonga, Yanti boru Manurung, tabu amma di Tangyangta. Namangihut par guru malua.
Kegiatan belajar Sidi akan dimulai pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 14 WIB melalui via Google Meet atau Zoom Meet. Diharapkan kepada anak Parguru Malua yang sudah mendaftar dan yang hendak mendaftar untuk bergabung dengan grup WA Parguru Malua yang akan dibagikan ke grup WA masing-masing. Nama ngihut Gerakan Peduli Jemaat Isolasi Mandiri. Hobar turapot parhadalo tanggal sia Juli 2020 sada. Patu paun ni huriatama Gerakan Peduli Jemaat Isolasi Mandiri. Alani pinangido matu jemaat ni HKBP Jerujuon asa mendukung ulaoni marhite-hite sumbangan spontanitas. Boy mata pasahati marhite pelea di parmingguon di Bagas Tabe. Namangihut hasahatan ni pelean. Hobar tu situasi ni kondisi pandemi di patupahuriat tama hasahatan ni pelean marhite nomor rekening Bank Kalbar ima nomor rekening 192104898 atas nama Gereja HKBP Jeruju. Jalaboido tapasahat songon nasomal tu situa wek tabe. Khusus nama ngirim tu nomor rekeningi asa dipabua ma marhite WA tu situa wek tabe manang tu grup wek. Jala unang lupa Mas Sadihon Peleani Tuhuria pembangunan pusat dana pensiun dohot Gerakan Peduli COVID-19. Nama ngihut selamat hari ulang tahun. Majelis dohot ruas Nihuria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas Nihuriata na berulang tahun di mingguon mulai tanggal 10 Juli sahat rodi tanggal 24 Juli 2020 sada. Nats pembimbing Pesalmen 50 ayat 20 tolu tajahama di Bagas Tabe. Titing perhepengon penerimaan dohot pengeluaran boima tabereng di titing naung dibagi dikirim tu wek masing-masing. Songoni matiting pakobasion manang parhepengon ni huriata di samingguon dohotakan naing si hobasa tu minggu naroon. Maulate dia katangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Sai ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tu huriana ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asa ture mardalan bain sangap di goar ni tuhata mauliate.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 11 hingga ayat 22. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk ke Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang bersekutu dengan firman Tuhan di saat ini, yaitu melalui live streaming HKBP Jeruju di rumah masing-masing. Firman Tuhan ini mau menegaskan untuk kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah menciptakan kedamaian di dalam hati manusia dan kedamaian terhadap Allah, di mana manusia berdosa dan Allah itu kudus. Sesuai dengan minggu hari ini, firman dengan tema kesatuan dan damai dalam Tuhan. Kesatuan dan damai dalam Tuhan. Firman ini atau topik ini menuntut kita supaya kita bersatu dan berdamai.
Karena belum tentu orang yang satu berdamai. Karena itu ada orang satu marga, satu gereja, satu, tapi belum berdamai. Karena itu dua kata ini menjadi hal yang terpenting di dalam Tuhan kita, yaitu kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Yesus datang dan hadir mempersatukan kita dengan Allah dan memperdamaikan kita dengan Allah, di mana kita pernah berseteru dengan Allah, yaitu dengan dosa-dosa kita masing-masing, di mana kita pernah berselisih atau terpisah dengan Allah. Dengan apa? Dengan kita ini bukanlah keturunan Israel atau keturunan Abraham secara daging, tetapi Yesus membuat kita menjadi keturunan Abraham dengan rohani, sehingga Abraham kita sebut dengan bapa rohani orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen atau orang Batak saat ini yang bersekutu di gereja HKBP telah diperdamaikan, dipersatukan oleh Yesus Kristus dengan Allah yang dulunya tidak ada kaitannya dengan pemanggilan bangsa Israel. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita umat Kristen yang di luar dari keturunan atau garis keturunan bangsa Israel. Di saat Yesus datang, kita diangkat menjadi bagian dari persatuan dan kedamaian di dalam Tuhan kita. Dari kata kedua ini tentu kita diajak bersatu dan damai. Karena kita tahu bahwa ketika kita bersatu dan berdamai, disitulah berkat Tuhan akan melimpah. Ketika bersatu dengan Allah, bersatu dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, disitulah berkat Tuhan akan melimpah. Contohnya menghadapi permasalahan saat ini, yaitu COVID-19. Di mana kita bersatu dengan Allah dan berdamai dengan Allah, disitulah kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan yang menguatkan kita menghadapi permasalahan itu. Ketika kita berdamai dengan sekelompok kita, bersatu dengan sekelompok kita, atau gereja kita misalnya, atau marga kita misalnya, disitulah akan melimpah berkat Tuhan. Jadi orang yang berselisih pasti jauh dari berkat Tuhan. Orang yang tidak berdamai pasti jauh dari berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan adalah yang dicita-citakan atau yang diinginkan setiap orang Kristen. Maka bentuklah dirimu bersatu dengan Tuhan dan berdamai dengan Tuhan. Dan bentuklah hidup kita selalu mencintai damai di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Bagi yang kuliah atau yang sekolah, berdamailah dan bersatulah dengan gurumu atau dosenmu, sehingga ilmu itu akan mengalir dan berkat Tuhan akan ada padamu. Maka nilaimu mungkin akan bagus, dan suatu saat kamu mencari pekerjaan karena nilaimu semua 3,9 IPK-nya, IP terakhirnya, dia akan gampang mencari pekerjaan. Dia akan dipercayai oleh perusahaan. Oh, IP-nya tinggi. Tapi kalau 2,2 IP-nya, yang kuliah, yang sekolah, karena dia tidak pernah bersatu dengan ilmu pengetahuan, karena dia tidak pernah bersatu dengan dosennya, dia selalu berselisih, dia tidak mau berdamai, maka dia akan menerima upah ketika dia tidak mau berdamai dan bersatu. Begitu juga di tengah-tengah persekutuan gereja. Ketika gereja misalnya tidak berdamai pendetanya dengan jemaatnya, atau sintuannya dengan pendetanya, maka di tengah-tengah itu tidak akan ada berkat Tuhan yang mengalir. Pasti semakin miskin gereja itu, semakin dikucilkan orang atau dibenci oleh orang. Karena apa?
gereja itu gereja yang berselisih. Gereja itu gereja yang suka berantem. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ketika ayah ibunya berdamai di rumah, pasti berkat Tuhan akan selalu melimpah. Ketika anaknya berdamai dengan orang tuanya di rumah, satu visi, satu paradigma, satu tujuan, pasti berkat Tuhan akan melimpah di tengah-tengahnya. Tapi bagaimana cara kita berdamai dan meramu damai itu di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing yang tadi? Melalui firman Tuhan ini kita dibangun dengan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tertulis di dalam ayatnya yang ke-21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Bangunan damai, bangunan kesatuan, rapi tersusun oleh Yesus Kristus menjadi bait Allah yang kudus. Itu adalah caranya supaya kita hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam kedamaian. Tentu dia harus mau tersusun rapi bersama-sama dengan Tuhan Allah. Tentunya dia akan mau menjadi bait Allah yang kudus, membatasi dirinya dengan yang tidak kudus, membatasi dirinya dengan kejahatan, membatasi dirinya dengan berseteru, membatasi dirinya dengan perselisihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya Yesus yang bisa membuat kita dalam hidup bersatu. Hanya Yesus yang membuat hidup kita bisa berdamai. Maka bentuklah dan dasarkanlah setiap kehidupan kita, langkah-langkah kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena Dia adalah batu dasar untuk setiap orang percaya. Kita sudah tahu bahwa kita adalah masuk dalam kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi kita diingatkan jangan lupa mempertahankannya, selalu bertumbuh, selalu bangun di dalam Dia, selalu tersusun di dalam Dia, dan menjadikanlah hidup kita ini, perilaku kita ini menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Maka cintailah kesatuan, cintailah kedamaian. Maka anugerah Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah sesuai dengan firman Tuhan ini. Bagaimana buah firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Tentu inilah yang dituntut dari kita, yaitu berdiakonia. Tunjukkan gereja HKBP Jeruju itu satu dan damai di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika jemaat kita tadi ada yang terkena COVID-19, bagaimana kita bersatu dan berdamai di dalam Tuhan untuk menghadapi permasalahan itu. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar bahwa kita sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan Allah, bersatu dengan Allah, tetapi hendak kita hidupi saat ini. Bagaimana di saat kondisi pandemi virus corona melanda dunia, khususnya gereja HKBP Jeruju, bagaimana kita tergerak hati kita bersatu merasakan apa yang mereka rasakan, yaitu yang terkena COVID-19. Ini penting. Seperti Tikting tadi disebut, kita ada gerakan peduli isolasi mandiri jemaat HKBP Jeruju. Mendoakan dan menolong, membantu. Kita tahu betapa sakitnya ketika keluarga isolasi mandiri. Mau masak, entah apa yang mau dimasak. Mau makan,
Entah apa yang mau dimakan, dia tidak bisa keluar dari rumah. Ketika tidak ada menolong, mengantar makanan kepada mereka, mereka tidak akan bisa makan hari itu. Atau membelikan rempah-rempah atau belanja dari pasar untuk mereka, tentu mereka tidak bisa memasak di rumah. Atau bagaimana gereja bisa tergerak hatinya. Gereja artinya bukan hanya gereja itu perhalado menggerakkan ini, tidak. Tetapi bagaimana tetangga kita terkena COVID, bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, menolong mereka, membantu mereka. Bagaimana ketika jemaat kita mengalami hal seperti itu? Apakah kita membiarkan begitu saja? Doa selamatkan diri masing-masing. Tapi kita biarkan begitu saja, tidak dihubungi, tidak komunikasi. Hanya didoakan saja. Karena itu Bapak Ibu jemaat gereja HKBP Jeruju saat ini, dari mimbar ini kami mengatakan bahwa firman Tuhan ini tidak hanya mau kita dengar, tetapi kita harus lakukan pada masa saat ini. Kita bersatu melawan. Kalau apapun yang bisa kita antar kepada orang itu, kadongan tubutai, dongan samargatai, nahona COVID misalnya, apa yang bisa kita antar? Sangke-sangke, napuran. Bulung di napuran kita hoboi. Vitamin misalnya harga 100.000, boleh bisa. Atau menolongnya setiap hari, setiap pagi saya mengantar makanan selama 14 hari, bisa juga. Ketika gereja mampu melakukan ini, maka Tuhan melihat gereja ini adalah gereja yang berdamai. Gereja ini adalah gereja yang bersatu. Maka Tuhan akan memberikan berkatnya, kesembuhan lebih cepat. Karena apa? Semuanya bahagia. Tidak ada yang menderita. Imunnya naik. Karena apa? Jemaat-jemaatnya atau saudara-saudaranya, semarganya, boruna, doula-hulana, semua memberikan semangat dan menolong mereka akan sembuh lebih cepat. Begitulah Allah memberikan kesembuhan itu. Tapi kalau kita biarkan, didoakan pun tidak, ditelepon pun tidak, dibiarkan saja begitu. Setelah tidak ada atau sudah meninggal, bah nang mati do asinayate roha mamereng, ona kopi termati sa keluargai. Tuhan tidak menginginkan itu. Holan mandokon asinai roha. Tidak. Maka gereja HKBP Jeruju bergeraklah hati, mau 10.000, mau 20.000, mau 100.000, kirimkan ke gereja supaya bisa kita transfer atau kita berikan kepada jemaat yang saat ini isolasi mandiri ataupun rawat inap di rumah sakit. Kalaupun tidak dari gereja, bertindak sendiri itu lebih baik juga. Bertindak sendiri, tolong, doakan, bantu orang-orang yang di sekitar kita. Ketika kita mampu membantu dan menolong mereka, maka jangkitan COVID-19 mungkin tidak akan sampai kepada kita yang sehat ini. Akan cepat berlalu, akan cepat sembuh dunia ini, gereja kita. Karena apa? Karena bersatu dan berdamai di dalam Tuhan. Bukan hanya kata-kata, tetapi dilakukan dan dipraktekkan di dalam kehidupan masing-masing. Mungkin inilah yang diinginkan Tuhan dari masa pandemi, dari jemaat-jemaat Tuhan, dari seluruh dunia. Mungkin inilah yang diinginkan Tuhan supaya hidup yang berdiakonia, saling menolong, saling membantu, bersatu menghadapi segalanya, berdamai, supaya berlalu lebih cepat. Jangan memberontak,
yang menciptakan perselisihan. Kita tengok ya, ke media-media sosial, lebih rajin orang sekarang bermedia sosial dengan membagikan pertentangan kepada pemerintah. Hai pemerintah, engkau hanya pakai dinas saja, digaji. Hei Satpol PP, hei polisi, hei tentara. Masyarakat bilang begitu. Bagaimana kami yang marhais berturuk ini? Padahal ketika dia terkena COVID, siapa yang rugi? Negara. Siapa yang bayar? Negara. Hanya bertahan sebentar saja. Masyarakat kita ini memberontak, mencari perselisihan, demon di mana-mana. Tidak mau turut. Padahal firman Tuhan saat ini sebagai orang Kristen atau yang mendengar saat ini, firman Tuhan, berdamailah, bersatulah, melawan apapun yang terjadi di dunia ini. Di dalam Tuhan, maka akan mengalir berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, berkat kesembuhan di dalam kehidupan kita, berkat jangkitan virus corona itu akan jauh daripada kita. Di saat kita mau berdamai, mau bersatu, menolong orang yang sakit, membantu orang yang sakit, karena itulah yang di dalam Tuhan. Ikhlas, karena Tuhan pun datang dari surga, memperjuangkan, menaruh atau mempertaruhkan harta dan martabatnya. Allah turun dari surga, turun ke bumi, dari kealahannya menjadi manusia, dihilangkannya kehormatannya, hasa ngapon naik, asa bersatu dohot jolma, dohot hita, songoni manang hita, unang risi hita, unang gengsi hita berdamai di dalam kehidupan kita masing-masing. Semua firman Tuhan ini mau mengatakan, mau mengajak kita, mari bangun dirimu dan bangun aktivitasmu, bangun gerejamu, bangun persekutuanmu, punguanmu di dalam Yesus Kristus, rapi tersusun, dan buat itu menjadi bait Allah. Bait Allah bukan hanya memuji Tuhan dengan nyanyian, dengan doa, tetapi bait Allah harus memberi hidup kepada orang lain yang membutuhkan, yang kecil, yaitu yang terjadi saat ini adalah jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami isolasi mandiri. Kita harus menolongnya, bersatu dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, menolong orang-orang yang sakit. Maka berkat Tuhan di dalam kehidupan kita akan mengalir setiap saat. Amin. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah Bapa kami di surga, buat firman-Mu hari ini mengajak kami untuk hidup di dalam kesatuan dan damai di dalam Engkau. Ini bukan hanya sebatas ucapan, tetapi kami mau hidupi kesatuan dan kedamaian di dalam Engkau dengan cara menolong orang lain, mendoakan orang lain, membantu yang mengalami kelemahan tubuh di masa pandemi saat ini. Banyak jemaat Tuhan yang merasakannya. Dia sakit Tuhan, dia dikurung di rumahnya, tidak bisa keluar masuk seperti biasanya. Mereka demam tinggi pun mereka hanya bisa berdoa kepadamu. Ketika mereka khawatir, mereka hanya bisa berdoa kepadamu. Karena itu Tuhan,
dengarlah setiap doa umat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Tapi kesembuhan itu tidak hadir begitu saja. Tuhan menuntut kami untuk bersatu, berdamai, saling menolong, saling membantu orang-orang yang mengalami isolasi mandiri, memberikan mereka motivasi, memberikan mereka doa ataupun renungan, memberikan mereka dukungan, baik itu melalui vitamin, baik itu melalui makanan, baik itu melalui apa yang bisa kami berikan. Walaupun gerejamu membuat saat ini gerakan peduli untuk jemaat yang mengalami COVID-19, kiranya tuntun kami Tuhan untuk dapat menyalurkan itu sehingga menjadi dekat kesembuhan bagi umat Tuhan, sehingga jangkitan virus COVID-19 ini semakin hari semakin menurun, karena semakin banyak orang yang sembuh, semakin banyak orang yang saling menolong, saling mendoakan. Kiranya tolong dan bantu kami Tuhan untuk dapat menghidupi ini, firman Tuhan ini di dalam masa-masa sulit saat ini. Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan para saudara-saudara kami, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sakit. Jikapun tidak ada yang menolong atau membantu mereka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dan memberi kehidupan yang baru, kehidupan yang sehat bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu nama mereka Tuhan, tetapi Tuhan telah mendengarkan itu di saat dibacakan warta jemaat tadi. Karena setiap jemaat mendengarkannya pasti mendoakan supaya mereka sembuh. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Bantu dan tuntunlah setiap pemerintah dan para medis untuk dapat melaksanakan pengobatan atau mengambil kebijakan di tengah-tengah negara kami ini, sehingga kami tetap bersatu dan berdamai. Karena ketika kami bersatu dan berdamai, Tuhan pasti memberi berkat yang melimpah. Allah Bapa di surga, inilah doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.